Selamat pagi semuanya, saya Hanif Fadila Putra akan mewawancarai seseorang yang cukup berpengaruh atau cukup berpengalaman pada dunia keuangan dan perbankan. Kali ini kami akan mewawancarai seseorang bernama Ibu Helda yang merupakan pimpinan dari Bank Sinarmas Kota Padang. Misi Ibu, perkenalkan nama saya Hanif Fadila Putra dari SMA Negeri 1 Padang dan rekan saya Sultan Tarik yang akan menjadi kameramen yang membantu kita saat mewawancara nanti. Apakah kami boleh mewawancara Ibu? Boleh, silakan. Hanif ya panggilannya berarti ya? Iya Ibu. Sama Sultan? Iya. Kami akan membahas seputar deflasi yang ada di Indonesia. Jadi kami membuat bahwa pada beberapa bulan terakhir ini terdapat kabar yang cukup serius bagi negara Indonesia. Hal tersebut adanya deflasi atau penurunan harga. Nah, deflasi tersebut akan terjadi ketika suatu negara dengan kondisi ekonomi yang kurang meyakinkan atau dalam keadaan kurang stabil. Oleh karena itu kami akan mewawancarai Ibu mengenai hal tersebut. Untuk pertanyaan pertama ya Bu ya, saya ingin bertanya bagaimana Bank Sinarmas memandang kondisi deflasi yang sedang terjadi saat ini. Apakah fenomena ini akan terus berlanjut pada kuartal selanjutnya yang terjadi pada Januari tahun 2020? Iya, betul. Jadi untuk Bank Sinarmas sendiri menilai ini hal yang sangat mengkhawatirkan untuk perekonomian Indonesia ke depannya, karena kalau kita lihat deflasi itu sudah terjadi sejak Mei 2024 dan masih berlanjut sampai saat ini. Nah, untuk prediksi kita sendiri pun kemungkinan besar hal ini akan masih terus berlanjut untuk kuartal berikutnya. Nah, untuk fenomena ini sendiri ya dari kita pribadi, dari sisi banknya juga sulit memprediksi karena kan banyak indikator-indikator yang menjadikan dampak deflasi tersebut. Jadi untuk yang bisa kita prediksi, deflasi ini mungkin akan masih terjadi untuk kuartal berikutnya. Nah, untuk pertanyaan kedua ya Bu ya, apa saja mungkin langkah-langkah strategis yang telah diambil oleh Bank Sinarmas sendiri dalam menghadapi dampak deflasi terhadap sektor keuangan dan perbankan? Iya. Kalau untuk internal kita, mungkin kita ada lakukan mitigasi terkait untuk yang perusahaannya sendiri. Tapi untuk khalayak umum, untuk nasabah lah utamanya, kita kan punya regulasi Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia sendiri itu sudah memberikan langkah-langkah strategis untuk penanganan deflasi. Salah satunya itu ini baru terjadi penurunan suku bunga. Karena kalau misalnya deflasi terjadi, otomatis kan uang yang beredar di masyarakat itu kan berkurang. Nah, dengan pemberian suku bunga yang lebih rendah dari yang sebelumnya, diharapkan nanti uang yang beredar di luar itu akan lebih banyak. Salah satunya dalam bentuk penyaluran kredit gitu. Karena kalau misalnya kreditnya returnnya menurun, otomatis kan masyarakat akan tertarik untuk melakukan pinjaman, sehingga nanti uang beredar di masyarakat akan lebih banyak. Untuk pertanyaan ketiga nih Ibu, bagaimana deflasi dapat mempengaruhi keputusan pinjaman dan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sinarmas? Apakah ada perubahan kebijakan yang perlu diantisipasi oleh para nasabah dari Sinarmas sendiri? Oke. Jadi dari kita, semua perbankan itu kan merunutnya pasti ke Bank Indonesia. Ketika Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunganya, otomatis beberapa bank yang diregulasi oleh Bank Indonesia itu pasti akan mengikuti regulasi kita. Nah, terkait Bank Sinarmas sendiri, kita juga sudah melakukan penurunan tingkat suku bunga. Di samping itu, kita kan juga ada program dari pemerintah, itu ukur kredit usaha rakyat yang memang returnnya, bunganya itu sendiri sudah disubsidi oleh pemerintah. Nah, itu salah satu upaya kita lah untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembiayaan di kita. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, itu seberapa besar pengaruh deflasi terhadap daya beli masyarakat dan bagaimana Bank Sinarmas dapat mendukung nasabah dalam menjaga stabilitas finansial mereka di dalam kondisi saat ini? Otomatis untuk daya beli menurun ya, karena kan memang uang yang beredar di lapangan juga semakin menipis, semakin menurun, otomatis daya belinya juga pasti akan berkurang gitu. Nah, daya beli berkurang sementara misalnya pasokan produksinya juga masih normal, otomatis kan dari pemasok juga mereka kelebihan produksi gitu. Sementara yang pembelinya sendiri kan melemah gitu ya. Nah, dari kita makanya pentingnya dilakukan pembiayaan agar misalnya nih masyarakatnya masih membutuhkan dana untuk perputaran usaha dan lain-lainnya itu tetap terjaga jadinya dengan dilakukannya pembiayaan tersebut. Nah, Bank Sinarmas salah satunya mungkin
memberikan bentuk pinjaman dengan suku bunga yang kompetitif. Yang kedua juga kita melakukan pemilahan terkait debitur-debitur yang akan kita biayai, karena kan deflasi ini berdampak mungkin di beberapa faktor sektor usaha gitu ya. Nah, otomatis kita akan lebih selektif dalam melakukan pemilihan debitur yang nanti akan kita biayai gitu. Oke Bu, untuk pertanyaan kelima itu bagaimana pandangan Bank Sinarmas sendiri terkait langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengatasi deflasi? Apakah kebijakan yang sudah diterapkan itu cukup efektif? Pandangan Bank Sinarmas terkait kebijakan yang sudah dikeluarkan BI itu sudah sangat efektif ya. Apalagi yang terbaru itu kemarin satu lagi ya, itu kan sudah resmi BI mengeluarkan penurunan tingkat suku bunga menjadi 6%. Nah, harapannya dengan penurunan tingkat suku bunga tersebut, pelaku usaha yang mungkin masih kekurangan modal, membutuhkan modal, mereka mau untuk melakukan pinjaman-pinjaman dengan bunga yang kompetitif tadi. Nah, yang kedua juga Bank Indonesia juga sudah melakukan beberapa kegiatan yang tujuannya itu untuk menggairahkan kembali kegiatan ekonomi khususnya di Padang ya. Contohnya nih kemarin ada event-event tertentu, misalnya event-event yang mereka Bank Indonesia itu manggil beberapa UMKM lokal, tujuannya agar terjadilah transaksi ekonomi yang lebih baik gitu. Nah, hal-hal tersebut akan terus dilakukan oleh Bank Indonesia, harapannya agar nanti ekonomi Indonesia khususnya Padang biar menggeliat lagi gitu, akan menggeliat. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak deflasi terhadap sektor properti dan perbankan? Oke. Mengingat hal tersebut adalah salah satu utama Bank Sinarmas. Oke, untuk Bank Sinarmas sendiri memang terdampak karena kan kita juga punya salah satu rekanan Sinarmas lain itu kan sektor properti juga, karena kan kita grup yang Sinarmas kan salah satu anak perusahaannya juga Sinarmas lain itu bergerak di bidang properti. Nah, karena properti saat ini juga melemah ya, terjadi deflasi lah istilahnya ya, penurunan minat pembeli, ya otomatis saat ini yang dapat kita berikan itu program-program khusus untuk masyarakat apabila mereka mau membeli properti, misalnya nih bunganya lebih kompetitif atau syaratnya nanti kita mudahkan. Paling seperti itu sih salah satu upaya kita agar masyarakat masih tertarik nih untuk beli properti. Karena kalau misalnya kita tidak lakukan perubahan tingkat suku bunga, tidak melakukan perubahan terkait syarat dan ketentuan, otomatis kan masyarakat ya yang melemah ini tidak akan tertarik untuk membeli properti saat ini. Tapi dengan adanya penurunan tingkat suku bunga, misalnya ini kondisi ini biasanya normal bunganya 7 misalnya. Ini kalau misalnya beli properti tahun ini kredit di Bank Sinarmas bunganya 4 contoh ya, orang kan pasti akan lebih tertarik untuk membeli properti. Terus misalnya syaratnya dulu ada 10, nah sekarang syaratnya mungkin kita agak lebih minimkan gitu, tapi tetap dengan SOP yang berlaku di perusahaan kita. Oke Bu, untuk pertanyaan ke-9 yaitu apa yang harus diambil oleh Sinarmas sendiri agar dapat meminimalisir dari resiko deflasi yang ada? Oke. Dari Bank Sinarmas otomatis melakukan pemilahan lah. Misalnya ini sektor bisnis apa atau sektor usaha apa yang mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap deflasi di Indonesia, otomatis kita akan lebih pilah-pilah lah sektor mana yang terdampak sehingga pemberian kredit itu berdasarkan resiko-resiko dari sektor usaha yang terdampak tadi. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih Ibu ya, apa salah satu program pemerintah ke depannya menurut pihak Sinarmas sendiri yang dapat memitigasi deflasi yang ada di Indonesia? Oke, menurut saya pribadi itu ada 2 program yang mungkin akan membuat ekonomi Indonesia lebih menggeliat apabila itu dijalankan dengan baik ya, dengan benar gitu. Nah, jika itu nanti dijalankan dengan sesuai prosedur yang seharusnya, itu akan membuat ekonomi akan lebih menggeliat lagi, dikarenakan otomatis kan ada pembelanjaan terkait bahan baku makanannya, juga nanti kayak pelaku-pelaku cateringnya lah ya, itu kan otomatis akan lebih banyak orderan mereka yang akan masuk. Apalagi nih dari informasi yang saya baca itu pelaku usaha terkait catering ini segala macam akan dipakai memang yang kelas menengah ke bawah gitu. Jadi otomatis dengan adanya makan siang gratis untuk anak-anak sekolah, otomatis nanti yang terdampak ya pelaku usaha cateringnya, atau misalnya yang jual sembakonya, misalnya yang jual beras, telur apa segala macamnya, otomatis kan akan lebih banyak lagi orderan atau pemasukan mereka gitu. Nah, itu salah satu nanti membuat ekonomi
akan lebih melihat lagi. Nah yang kedua itu terkait program yang Pak Prabowo satu lagi itu 3 juta rumah subsidi untuk kelas menengah ke bawah, karena nanti otomatis kan ada pembelian bahan baku bangunan, terus yang kedua ada pakai jasa kontraktor atau tukang-tukang lah ya untuk bangun-bangun rumah tersebut, dan yang saya baca juga akan dipakai kan kontraktor yang menengah ke bawah, otomatis nanti kan pelaku-pelaku usaha bangunan, toko bangunan, termasuk tukang-tukangnya, termasuk kontraktornya yang kelas menengah ke bawah akan lebih banyak orderan mereka, akan lebih banyak pemasukan mereka. Nah itu salah satu dua kebijakan pemerintah yang akan dijalankan nanti ke depannya, dan apabila dijalankan dengan baik dan benar ya, dengan jujur, otomatis ekonomi menengah ke bawah akan lebih bergairah lah seperti itu. Mungkin itu saja yang akan kami wawancarai dari Ibu. Mungkin kami akan mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang berharga, yang kami harapkan agar perekonomian Indonesia akan lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak ya Ibu ya atas waktunya yang berharga sekali. Oke, sukses selalu ya Hanif, Sultan. Terima kasih ya Ibu. Ya. Mungkin itu saja hasil dari wawancara kami. Kami akan melanjutkan ke dalam sesi ulasan yang akan mengulas dari sekitar dari deflasi tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia mengalami deflasi yang menandakan penurunan harga di berbagai sektor, terutama kelompok pangan. Pada Mei 2024, Indonesia mencatat deflasi sebesar 0,03%, terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas seperti beras, daging ayam ras, dan cabai rawit. Sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah pusat serta daerah melalui program pengendalian harga pangan seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan terus berperan penting dalam menjaga kestabilan harga di tengah tantangan global. Pada Juni 2024, deflasi meningkat menjadi 0,08% dengan penurunan harga komoditas seperti bawang merah, tomat, dan daging ayam beras. Penurunan ini dipengaruhi oleh musim panen yang masih berlanjut dan membaiknya pasokan pakan ternak. Meski demikian, kelompok administrate price yang sebelumnya mengalami deflasi berbalik mencatat inflasi sebesar 0,12%, disebabkan oleh kenaikan tarif sigaret, kretek, mesin, dan angkutan udara. Secara tahunan, inflasi pada Juni 2024 berada di tingkat 2,51%, turun dari 2,84% pada bulan sebelumnya, menunjukkan bahwa inflasi Indonesia masih berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia, yaitu 2,5 kurang lebih 1%. Kebijakan moneter yang konsisten dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan akan terus menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga domestik serta menjaga daya beli masyarakat di masa mendatang. Melihat tren deflasi ini, Bank Indonesia optimis bahwa inflasi akan terus terkendali hingga akhir tahun, walaupun ada tekanan dari kenaikan harga komoditas global. Melihat tren deflasi ini, Bank Indonesia optimis bahwa inflasi akan terus terkendali hingga akhir tahun. Meskipun ada tekanan dari kenaikan harga komoditas global, kebijakan moneter yang konsisten dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan akan terus menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga domestik serta menjaga daya beli masyarakat di masa akan mendatang. Sekian dari kami. Terima kasih.